kali ini saya akan sharing ke kalian materi belajar tentang sistem digital, yaitu mengenai deskripsi rangkaian logika, evaluasi output persamaan logika, dan implementasi persamaan logika. Jadi buat kalian wajib nonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Check it out. Assalamualaikum, it's me Danan Luhur Saraswati. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah ngedukung saya dengan cara klik tombol subscribe, like videonya, dan juga men-share video-video di channel ini. Karena dengan support dari kalian, saya akan semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Semoga bermanfaat ya video-video di channel ini buat kalian semua yang sudah menonton. Nah, di video kali ini saya akan sharing ke kalian materi belajar tentang sistem digital, yaitu mengenai deskripsi rangkaian logika, evaluasi output persamaan logika, dan implementasi persamaan logika. Jadi buat kalian wajib nonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai mendeskripsikan rangkaian logika. Nah, deskripsi rangkaian logika ini dapat kita lakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan simbol dari elemen-elemen logika. Dan yang kedua, menggunakan persamaan logika atau ekspresi Boole. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi, di sini ketika kalian akan mendeskripsikan suatu rangkaian logika ke dalam bentuk persamaan logika, hal yang wajib kalian lakukan pertama kali adalah kalian harus menuliskan terlebih dahulu persamaan-persamaan logika pada setiap output gerbang penyusun rangkaian tersebut. Ketika kalian sudah melakukannya, maka kalian baru dapat mendeskripsikan persamaan akhir dari suatu rangkaian logika. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik gambar berikut. Di gambar ini ada 3 buah gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang AND dengan 2 input, kemudian ada gerbang NOT, dan yang ketiga adalah gerbang OR 2 input. Ketiga gerbang ini disusun seperti gambar berikut. Di sini input A kita beri nama dengan MSB, dan input C kita beri nama LSB. Kita dapat menelaah terlebih dahulu setiap output dari masing-masing keluaran gerbangnya. Dapat kita lihat di sini ya teman-teman ya. Pada simbol yang pertama merupakan gerbang N dengan 2 input, yaitu input A dan input B. Berarti kalau misalnya di dalam sebuah persamaan gerbang N berarti kan Y sama dengan A N B, atau Y sama dengan A dot B, atau kalian juga bisa menulisnya dengan Y sama dengan AB. Buat kalian yang masih bingung, kenapa sih kok bisa kita menuliskan dengan 3 jenis rumus atau persamaan? Nah, berarti kalian wajib nonton video mengenai gerbang logika dasar. Di sana saya menjelaskan mengenai gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Jadi kalian wajib nonton video itu supaya kalian gak bingung ketika melanjutkan ke materi yang ini. Oke, saya ulangi ya. Di gambar yang pertama merupakan gerbang N yang memiliki 2 input, yaitu A dan B. Sedangkan kita ketahui bahwa luaran akhir dari outputnya adalah Y. Berarti kita bisa tuliskan saja Y sama dengan AB. Nah, kemudian di input yang ketiga itu ada gerbang NOT. Di sana kita simbolkan dengan huruf C, berarti NOT C. Nah, kita lihat di gerbang penyusun yang menghubungkan kedua gerbang tadi merupakan gerbang OR. Nah, kalau gerbang OR kalian bisa menggunakan simbol tanda plus atau tambah. Jadi persamaannya dapat ditentukan Y sama dengan AB OR NOT C. Nah, di sini kelebihannya kalau kalian mendeskripsikan rangkaian logika dengan menggunakan
persamaan logika atau ekspresi bool adalah kalian lebih mengefisiensikan penulisannya. Jadi kan kalau misalnya dengan huruf otomatis lebih sederhana atau lebih simpel kan dalam menulis dibandingkan ketika kalian menggunakan simbol-simbol berupa gambar. Nah, semoga penjelasan tadi mengenai deskripsi rangkaian logika sudah menambah pemahaman kalian ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh gambar lagi untuk kita membahas bagaimana sih deskripsi dari gambar tersebut. Oke, kalian perhatikan baik-baik contoh dari gambar yang kedua ini. Di sini kita bisa melihat pada simbol yang pertama saya akan memberikan kode angka 1. Ini hanya untuk mempermudah kalian ya teman-teman ya dalam penggunaan angka aja. Jadi di gambar 1 akan menghasilkan output AB. Nah, kemudian di input C merupakan gerbang not, berarti not C. Not C ini akan saya beri simbol angka 2. Berarti kita akan menelaah keluaran dari gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 dan gambar 2 ini digabungkan dengan gerbang OR. Berarti gambar 1 OR gambar 2. Gambar 1 tadi keluarannya apa? Keluarannya adalah AB. Kemudian di-OR-kan dengan C, berarti AB OR C. Gabungan keluaran ini saya berikan kode angka 3. Nah, di kode angka 3 ini keluarannya berarti berupa AB not C. Kemudian ketemu dengan gerbang not. Saya kasih kode angka 4. Nah, keluaran di kode angka 4 ini akan merubah persamaan menjadi AB OR not C dinotkan semua. Nah, baru kita ketemu dengan gerbang yang terakhir, yaitu gerbang N2 input. Input yang pertama adalah hasil dari luaran simbol nomor 4, dan input yang satunya adalah D. Kalau misalnya gerbang N kan kita bisa pakai simbol dot atau pakai N atau dilangsungkan saja. Berarti kita tinggal tulis saja persamaannya. Y sama dengan AB OR not C dinotkan semua dot D. Melalui deskripsi rangkaian logika ini akan mempermudah kalian dalam mengevaluasi output dari persamaan logika. Gimana sih caranya mengevaluasi? Di sini kalian tinggal memasukkan saja persyaratan yang ada pada soal. Misalnya, di gambar yang pertama tadi ya, kita menggunakan gambar yang pertama, yang ini gambarnya. Nah, kalau misalnya ada syarat untuk input A adalah 1, input B adalah 0, dan input C adalah 1, maka kalian tulis saja. Misalnya di gambar yang satu tadi ya, input A bernilai 1, input B bernilai 0, dan input C bernilai 1. Nah, kita lihat di simbol yang pertama adalah gerbang N. N syaratnya adalah semua inputnya wajib bernilai tinggi baru menghasilkan output yang tinggi. Sedangkan di sini hanya salah satu inputnya saja yang tinggi, karena A-nya 1 dan B-nya adalah 0, berarti luarannya adalah 0. Kemudian di input yang ketiga, yaitu C, diketahui C-nya adalah 1, berarti kalau dinotkan dia sifatnya inverter, 0. Nah, kemudian kalian lihat di gerbang yang terakhir itu adalah gerbang OR. Berarti input dari gerbang OR yang pertama adalah 0 dan input gerbang OR yang kedua adalah 0. Hasil akhirnya outputnya Y sama dengan 0. Next, kita coba di gambar yang kedua ya. Nah, misalnya di gambar yang kedua ini diketahui persyaratannya input A adalah 1, input B 1, input C 0, dan input B-nya 1. Kalian lihat di gambar simbol yang pertama itu adalah gerbang N. Ingat, gerbang N semua inputnya wajib tinggi supaya menghasilkan outputnya yang tinggi. Di sini A dan B-nya juga berinput tinggi, yaitu 1 dan 1. Sehingga output dari gerbang yang pertama hasilnya adalah 1. Kemudian kalian lihat di input yang C. Diketahui input C di sini adalah 0.
Nah, di sini adalah gerbang not. Ingat, not adalah inverter, berarti langsung saja dibalikan. Ketika dia inputnya sudah diketahui 0, berarti outputnya adalah 1. Nah, kemudian dari gabungan output gerbang AND dan output gerbang NOT itu menggunakan gerbang OR. Kalau di gerbang OR, cukup salah satu inputnya ada yang bernilai tinggi, maka bisa menghasilkan output yang bernilai tinggi juga. Jadi kalian bisa dapatkan hasil output gerbang OR ini adalah 1. Nah, kemudian setelah di-OR-kan, kita ketemu dengan gerbang NOT. Berarti hasilnya tadi kan sudah 1. Kalau NOT langsung saja dibalik, berarti 0. Kemudian keluaran ini merupakan kaki pertama dari gerbang yang terakhir, yaitu gerbang AND. Kita lihat di kaki yang satunya atau di input yang terakhir itu merupakan input D. Nah, berarti gerbang AND ini input yang pertama adalah 0 dan input yang kedua adalah 1. Berarti outputnya adalah 0. Karena kan tadi sudah dikatakan kalau dia gerbang AND wajib semua inputnya itu bernilai tinggi untuk menghasilkan output yang bernilai tinggi juga. Gimana teman-teman? Semoga kalian jadi lebih paham ya dengan penjelasan saya mengenai deskripsi rangkaian logika dan juga evaluasi output persamaan logika. Sekarang kita lanjut di materi yang terakhir, yaitu mengenai implementasi rangkaian logika. Oh ya, untuk evaluasi output persamaan logika ini, selain kalian bisa menggunakan telaahan dari gambar, tahapan-tahapan pada gambar, kalian juga bisa menggunakan tabel kebenaran. Jadi, setiap output yang ada pada gerbang, kalian buat di tabel kebenarannya juga. Gitu ya. Nah, jika kalian menginginkan penjelasan mengenai evaluasi output persamaan logika dengan menggunakan tabel kebenaran, silakan kalian komen di bawah ya. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai implementasi persamaan logika. Nah, apa sih implementasi persamaan logika itu? Implementasi persamaan logika adalah menerapkan sebuah persamaan logika ke dalam bentuk simbol-simbol dari rangkaian logika. Jadi, kemampuan ini itu sangat penting kalian miliki ketika kalian akan membuat suatu proyek. Jadi, kalian ibaratkan seperti ini. Di sini kalian diibaratkan sebagai arsitek. Nah, kalian akan membangun sebuah rumah yang terdiri dari 2 buah kamar dan 1 buah kamar mandi. Berarti kalian membutuhkan apa saja? Berarti di sini kita telaah. Kita membutuhkan pintu utama untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian pintu kamar. Kamarnya ada berapa? 2. Berarti pintu kamarnya ada 2. Kemudian kita butuh apa lagi? Pintu kamar mandi. Nah, berarti pintu kamar mandinya butuh 1 karena tadi dikatakan bahwa kamar mandinya ada 1. Nah, kemudian butuh jendela nggak? Oh ya, butuh dong untuk sirkulasi udara. Berarti misalnya kita mendesain untuk ruang utama jendelanya 1. Kemudian setiap kamar juga jendelanya masing-masing 1. Berarti kita butuh 3 buah jendela. Nah, maksudnya kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi ketika implementasi rangkaian logika ini ada sebuah persamaannya, kalian diminta untuk menentukan jenisnya apa saja sih kalau misalnya dari persamaan itu. Biar kalian gak bingung, kita langsung praktek aja ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah persamaan logika, yaitu Y sama dengan not A, not B, C, or not A, B, C, or A, not B. Oke, kita telaah satu persatu. Suku yang pertama, not A, not B, C, artinya adalah gerbang N. Nah, gerbang N ini berapa input? Kita lihat hurufnya ada A, B, C. Berarti
gerbang N, 3 input, 1 buah. Nah, kemudian kita lihat ke suku yang kedua atau kelompok yang kedua. Ada not A, B, C. Berarti gerbangnya juga gerbang N. Ada berapa input? 3 juga, karena ada huruf A, huruf B, dan huruf C. Nah, kita masuk ke kelompok yang ketiga ataupun suku yang ketiga, yaitu ada A not B. Berarti di sini adalah gerbang N dengan 2 input. Ya benar, karena hanya ada huruf A dan huruf B. Nah, sekarang kita telaah lagi. Masing-masing kelompok atau suku tadi kan dihubungkan dengan tanda plus, artinya OR. Ya kan? Nah, berarti di sini kita menggunakan gerbang OR. Nah, terus gerbang OR-nya berapa input? Kalian lihat di situ ada berapa kelompok suku yang dihubungkan dengan simbol OR-nya tadi. Kan ada 3 ya, kelompok yang pertama not A, not B, C. Kelompok yang kedua not A, B, C, dan kelompok yang ketiga adalah A not B. Berarti di sini kita memerlukan gerbang OR 3 input, 1 buah. Terus apalagi yang kita butuhkan? Tadi kan ada yang kita sebut-sebut not. Nah, kita tinggal lihat aja. Di persamaan tersebut yang menggunakan not ada berapa? Kelompok yang pertama atau suku yang pertama ada 2. Kemudian di kelompok yang kedua ada 1, dan yang di kelompok ketiga ada 1. Berarti gerbang not yang kita butuhkan ada 4. Jadi dari persamaan logika tersebut dapat kita hasilkan beberapa gerbang logika yang kita butuhkan untuk menggambar rangkaian logika. Yang pertama tadi ada gerbang N, 3 input sebanyak 2 buah. Kemudian gerbang N, 2 input sebanyak 1 buah. Dan kemudian ada gerbang OR, 3 input sebanyak 1 buah. Dan yang terakhir adalah gerbang NOT sebanyak 4 buah. Nah, kemudian langkah terakhirnya adalah kalian menggambarkan sesuai dengan persamaan logika yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, sekian ya materi belajar tentang kita kali ini. Semoga dengan adanya video ini akan menambah pemahaman kalian mengenai materi sistem digital. Nah, buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai, sudah kasih like dan subscribe-nya, saya ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat kalian yang belum, yuk saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like videonya, dan share ke. Terima kasih dan assalamualaikum.